Saya tanya, kenapa diqadha? Karena hukumnya wajib. Oh, baru ngerti gitu loh, Pak. Baru tahu saya. Oh, kalau gitu teman-teman yang datang tadi langsung sholat itu punya mindset bahwa waktu terlarang itu tidak boleh kalau sunnah biasa. Tapi kalau tahiyatul masjid hukumnya wajib, tidak berlaku. Oh, begitu. Saya jadi paham. Maka kalau kemarin tanya, boleh tidak tahiyatul masjid dalam waktu terlarang? Saya tanya dulu, tahiyatul masjid menurut Anda hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kasusnya menarik di Masjid GKP Gresik ini. Itu 1/4 jam sebelum maghrib itu teman-teman sudah mulai berdatangan dan langsung melaksanakan tahiyatul masjid. Saya tidak boleh melarang, karena apa? Mungkin saja dia punya pendapat yang berbeda dengan saya. Kebiasaan saya, kalau datang ke masjid dalam waktu terlarang, saya mendingan tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena bagi saya hukumnya sunnah. Daripada saya mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan, mendingan saya mendahulukan larangan daripada mengamalkan yang sunnah. Itu pola pikir. Sehingga mohon maaf kalau saya datang ke masjid sini dalam waktu terlarang, saya tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Maka sebagai gantinya, nilainya enggak kalah dengan sholat, saya ngadakan zikir, wirid, doa, dan lain sebagainya. Orang yang menunggu sholat itu nilainya sama dengan dalam sholat. Itu pertimbangan saya, cari pahala lain selain tahiyatul masjid. Maghrib kurang 5 menit mulai tambah banyak yang berdatangan dan mereka rame-rame tahiyatul masjid. Bahkan yang menarik, azan dikumandangkan, azan maghrib dikumandangkan, berdatangan jamaah ini langsung tahiyatul masjid. Bayangan saya, kenapa tidak dengar azan dulu ya gitu ya. Kan menjawab azan itu pahalanya luar biasa. Itu pikiran saya begitu. Sekali lagi, tidak boleh saya menulis orang lain. Kalau saya ada adzan dikumandangkan, saya akan diam dulu menjawab suara apa? Adzan. Menjawab suara adzan itu pahalanya luar biasa. Nah, setelah selesai paling adzan itu ada 3 menit, Pak. Tidak ada perasaan saya. Baru mungkin melaksanakan tahiyatul masjid dan dapat 2 pahala itu. Yang lebih terkejut lagi apa? Ketika qomat dikumandangkan, teman yang baru datang ini tidak tahiyatul masjid, langsung di shaf pertama. Masya Allah, itulah Indonesia. Datang terakhir, berdiri di shaf pertama. Ya karena yang datang duluan tidak mau di shaf pertama, gitu ceritanya. Tapi di beberapa masjid saya saksikan banyak kok yang baru datang itu di shaf pertama.
Jamaahnya hanya satu soft memang yang itu ceritanya begitu. Itu Indonesia gitu. Masya Allah. Habis kenapa dia tidak tahiyatul masjid? Jelas ada tuntunan. Idza qimati sholat, kalau sudah sholat diiqamati, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Saya paham. Habis sholat maghrib, beliau yang tokoh ini sholat 2 rakaat. Saya paham. Ini pasti ba'diyah maghrib. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Mulai bingung saya. Ini teman ini sholat apa ya kira-kira? Penasaran, tanya. Kok tadi saya amati sholat sunahnya 2 kali? Boleh enggak tanya gitu itu Pak? Boleh. Daripada salah paham. Jawabannya menarik. Benar. Yang pertama tadi ba'diyah maghrib, yang kedua mengqadha tahiyatul masjid. Oh, saya tanya kenapa diqadha? Karena hukumnya wajib. Oh, baru ngerti gitu loh Pak. Baru tahu saya. Oh, kalau gitu teman-teman yang datang tadi langsung sholat itu punya mindset bahwa waktu terlarang itu tidak boleh kalau sunnah biasa. Tapi kalau tahiyatul masjid hukumnya wajib, tidak berlaku. Oh begitu. Saya jadi paham. Maka kalau kemarin tanya, boleh tidak tahiyatul masjid dalam waktu terlarang? Saya tanya dulu, tahiyatul masjid menurut Anda hukumnya apa? Ada yang hukumnya wajib. Oh kalau gitu larangan itu hanya sunnah mutlak, tidak berlaku yang wajib. Atau mungkin punya pola pikir, ini termasuk dawatul asbab Ustaz. Itu boleh sholat yang dawatul asbab karena punya sebab masuk. Kita ini dibolehkan sholat walaupun dalam waktu terlarang. Nah, kepada teman yang kedua itu saya tanya, terus sholat apa yang tidak punya sebab? Apa ada sholat yang tidak punya sebab? Kira-kira sholat hajat itu punya sebab enggak Pak? Ada ya sebabnya ya untuk hajat. Sholat safar kira-kira ada sebabnya enggak Pak? Ada ya sebabnya untuk safar. Sampai sholat sunnah mutlak ada sebabnya enggak Pak? Ada, ingin takarrub kepada Allah. Lah terus fungsi larangan itu di mana? Gitu. Bagi yang punya kacamata kedua. Tapi bagi kacamata yang wajib, angkat tangan saya. Saya yakin lebih baik menjalani kewajiban walaupun harus katakanlah untuk waktu yang terlarang. Setelah itu dapat hadiah buku itu enaknya Pak. Karena saya masih lolo kayak kebu kopokan gitu loh. Kan kelihatan orang bingung gitu ya Pak. Dikasih hadiah, suruh baca sendiri. Saya baca Pak, Masya Allah, mantap. Baru kali ini saya dapat ilmu itu. Makanya saya jadi ingat kalau dinasihati orang jangan marah dulu gitu loh. Karena orang yang memberi nasihat kita itu peduli kepada kita, sayang kepada kita. Kita sering karena ego sektoral kalau dinasihati marah dulu. Itu ceritanya. Dalil yang pertama, Rasul itu sudah memberi nasihat kepada kita, perintah. Jangan duduk sebelum Anda
sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kaidah berpikir itu asal perintah, hukumnya wajib. Begitu. Bukan hanya sekali loh. Mudawamah berkali-kali Rasul mengingatkan. Ini indikator perintah itu bukan untuk sunnah, tetapi untuk wajib. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ditemukan hadis yang sahih. A'tu al-masajid haqqahu. Berikan masjid itu haknya. Haknya apa ya Rasul? Jangan engkau duduk sebelum Anda sholat. Biasanya kalau terkait hak itu konotasi hukumnya apa, Pak? Sunnah atau wajib? Wajib. Hadisnya sahih. Dan di buku ini saya amati, saya teliti itu sahih semua, heran saya. Hebatnya. Tebal bukunya itu. Al-Wajiz. Pernah baca bukunya, Pak? Belum. Itu kalau mahal, Pak, itu, Pak. Kalau sampai beli mungkin nggak sampai lah 500.000, nggak sampai gitu. 400.000 nggak sampai, saya kira. Mungkin 300, enggak sampai 300.000. Setahu saya 165.000 harganya. Itu kalau sampai beli, sampai wakafkan di masjid, banyak orang yang baca, pahalanya Masya Allah. Hampir setiap masjid saya amati perpustakaan ada buku itu, seperti di Taman Pondok Jati. Ada di sini. Pernah di Ulil Albab, mana itu, Pak? Manyar ya, Manyar itu loh. Iya, ada itu. Saya kan di sana. Saya ngisi di Perak, Al-Kausar, ada buku itu, Masya Allah. Sini ada enggak, Pak? Itu? Belum ada ya? Ayo segera beli, siapa yang mampu, monggo. Kalau perlu jangan 1, 10 itu, Pak. Barangkali yang baca banyak. Kemudian ada lagi. Bayangkan ketika Rasul sedang khutbah Jumat, ada teman kita ini datang, langsung duduk gitu. Ditanya oleh Rasul, Anda sudah tahiyatul masjid? Belum ya Rasul. Berdiri dulu. Laksanakan tahiyatul masjid. Padahal mendengar khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Lah yang wajib itu disuruh meninggalkan. Gak mungkin lah menuju yang sunnah kan, Pak ya. Pasti menuju yang wajib. Mantap sekali. Nah biasanya, mohon maaf, orang-orang yang memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah itu gara-gara ada sebuah hadis. Seseorang Badui, A'rabi tanya kepada Rasul, kewajiban sholat sehari semalam ada berapa ya Rasul? Hanya ada 5. Apa ada yang lain ya Rasul? Tidak ada, kecuali kalau kamu memang sholat sunnah. Ini yang sering dianggap asal perintah wajib dipalingkan menjadi sunnah. Nah, terkait dengan hadis itu ulasannya Masya Allah, mohon maaf, ini adalah mabadi Islam.
orang yang awal masuk Islam, orang yang mu'alaf, itu jangan dibebani banyak-banyak. 5 saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah imannya kuat, ditingkatkan kewajiban-kewajiban yang lain. Saya tidak tahu apa sudah waktunya saya menyampaikan hadis Rasul yang sahih ini. Innallaha amaddakum bi sholatin, yakni sholatal witri. Ini mohon maaf bagi yang imannya sudah kuat. Innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum, memodotkan kalian, menambah kalian kewajiban, yakni sholat apa? Witir. Apa perlu saya sampaikan lagi? Tidak perlu ya. Khawatir nanti jadi wajib bagi sampean gitu. Ini nanti kalau levelnya sudah, Masya Allah. Kalau levelnya masih seperti saya, males Mas Ian. Nanti kalau diwajibkan berat itu nanti ya. Nah, levelnya ketua takmir ini Pak ya. Baru nanti ada kewajiban melaksanakan sholat apa? Witir. Sementara bagi teman-teman yang mu'alaf tidak perlu dulu lah gitu. Jadi itu kewajiban akan terus bertambah seiring dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu tidak bisa hadis ini memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah. Dari paparan awal sampai akhir kayaknya sudah bisa disimpulkan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Wajib. Begitu ceritanya begitu. Tadi ada yang enggak tahiyatul masjid? Belum? Nah, tolong nanti dikodok ya. Tunggu matahari terbit. Kalau enggak, dosa. Ini yang paling susah ini marbut ini ya Allah. Setiap hari Ustaz 50 kali keluar masuk masjid Ustaz. Nah kalau hukumnya wajib Ustaz, saya angkat tangan Ustaz. Timbangan itu sone akeh, gajinya gak sepiro bisa nih. Ya apa? Bentar lagi keluar ya karena jualan. Anak-anak beli, habis itu masuk lagi. Kata tahiyatul masjid dusul maneh gitu. Mari ngono metu maneh. Melayani anak-anak, masuk lagi gak tahiyatul masjid dusul maneh. Wis enak gak jadi marbot. Loh iya Pak. Saya memaklumi Pak. Iya. Bah, sapa sing nangani marbot nanti ya. Muga-muga pahala yang kayak masuk tahiyatul masjid pahala mana, masuk tahiyatul masjid pahala pakai. Insyaallah mudah-mudahan ada marbot yang imannya kuat. Biasanya yang imannya kuat itu waduh susah itu mencari orang yang imannya kuat. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ada yang nggak puas, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberi kepuasan. Gitu. Hanya kepada istri saya bisa memberikan kepuasan. Monggo Bapak Ibu yang ingin curhat, ya. Mau setuju monggo, gak setuju sampai ngomong. Gitu. Iya, silakan Pak. Tuh, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terkait dengan korban yang keluar masuk kewajiban akhirnya masjidnya itu semakin banyak. Itu batasannya apa Pak? Kalau kita keluar wudu, nah apakah kembali itu juga masjid tahiyatul masjid? Ya, Pak. Kita keluar ada keperluan mengambil wudu di sepeda motor. Kalau kembali apa tahiyatul masjid? Iya. Ya paling enak aja longgo.
Ngadeg kayak ngenteni komat. Kan kata Rasul, kalau masuk masjid jangan duduk sampai tahiyatul masjid. Duh, kontakku mangkari metu. Coba kontak mlebu maneh, ya tahiyatul masjid lagi gitu. Itu paling enak gitu. Atau berdiri terus sambil ngenteni koma. Kan nggak boleh lungguh apa. Itu enaknya gitu. Makanya jok metu, Pak. Metah metu. Nggih. Sholat rawatib itu setahu saya ada 12 yang utama. Iya. Kalau asar itu tidak ada, Mas. Kalau tidak ada itu berarti dilarang atau bagaimana? Termasuk sebelum maghrib. Asar maksudnya sebelum atau sesudah, Pak? Sesudah. Yang Bapak maksudnya asar itu sesudah atau sebelum? 12 itu setahu saya duhur. Terima kasih. Iya. Duhur 3. Satu, isya 1, subuh 1 jadi 6. Oh gitu. Jadi salat rawatib itu, Pak, kebetulan kita dapatkan hadis fi'li, Pak. Karena hadis fi'li ada yang menghitung 10, ada yang menghitung 12, ada yang menghitung 14, Pak. Sebab apa? Kadang-kadang ba'diyah Rasul itu dikerjakan di masjid, kadang-kadang di rumah. Teman yang tahu hanya di masjid, yang menceritakan sejauh yang dia ketahui. Misalnya qobliyah duhur itu kan kadang 2, kadang 4. Lah kebiasaan Rasul 2 rakaat itu dikerjakan di rumah, yang 2 dikerjakan di masjid. Bagi teman-teman yang hanya menyaksikan di masjid, paling nanti kalau menghitung hanya 10. Tapi bagi teman-teman yang mengikuti kayak Anas, khodamnya Rasul, mengamati, dia nanti menambah 2 rakaat di rumah. Yang benar-benar dilarang itu rawatib yang mana? Nah itu yang tidak tahu saya gitu. Ya karena beritanya macam-macam itu loh, Pak. Paling enak dikerjakan semua aja, Pak. Gitu. Paling enak wis anggap rawatib semua gitu aja. Termasuk yang waktu terlarang. Waktu terlarang mana, Pak? Sebelum maghrib? Enggak, Pak. Maghrib itu kan sudah tenggelamnya matahari. Kan waktu terlarang itu setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah kalau sudah tenggelam, sudah adzan, waktu terlarang sudah habis. Makanya ditemukan shallu raka'ataini qoblal maghrib, shallu raka'ataini qoblal maghrib, shallu raka'ataini qoblal maghrib liman sya'a karohiyatan ayat takhidan nas sunnatan. Gara-gara ada ungkapan liman sya'a, ulama menggolongkan itu qobliyah tapi tidak rawatib gitu loh, Pak. Jadi qobliyah itu ada yang rawatib, ada yang tidak rawatib. Paling enak dijadikan rawatib kabeh maren, enak. Maka kalau kita baca yang lain, kalau sudah mendekati adzan maghrib, sahabat itu ngambil sawari, ngambil sutro. Di masjid itu kan banyak cagak gitu ya, Pak. Untuk dijadikan sutro. Begitu adzan selesai, langsung melaksanakan qobliyah apa? Maghrib. Jadi ada, Pak, qobliyah maghrib itu ada. Lah Aisyah itu wah ngotot, ada ba'diyah asar itu. Dia kan dapat SMS dari Ummu Salamah, kemudian diviralkan. Karena diviralkan demo, Pak, kita, Pak. Kenapa demo? Selama ini Rasul melarang sholat setelah asar.
Lah kok ada kabar dari Aisyah? Rasul itu sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Demo kita ke rumah Aisyah. Hadis demo ada enggak kalau gitu, Pak? Ada. Lah Aisyah bingung, ada apa kalian kok demo? Berita konfirmasi apa benar ini berita hoax atau berita benar? Panjenengan SMS kami bahwa Rasul sholat sunnah setelah asar. Apa kata Aisyah? Kalau kalian tidak percaya, sana pergi ke rumah Ummu Salamah. Saya ini dapat SMS dari Ummu Salamah gitu. Saya hanya memviralkan. Kan Aisyah kan juru bicara keluarga. Demo kita lanjutkan dari Monas kemana? Ke rumah Ummu Salamah, istana, Pak. Ummu Salamah bingung, Pak. Di demo orang bingung, Pak. Ada apa kalian keberuduk ini? Berita katanya dari Aisyah, Aisyah katanya dari Ummu Salamah. Tentang Rasul sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Rasul baru keluar. Ada apa kalian ribut? Ini ya Rasul, saya tadi menyampaikan kepada Aisyah karena saya mengamati sampean sholat sunnah setelah sholat asar. Itulah namanya hadis fi'li, Pak. Jadi Ummu Salamah itu jujur, Pak, apa adanya gitu. Setelah Rasul paham, Rasul klarifikasi. Gini loh. Tadi kan ada rawatib ba'diyah zuhur. Lah, mestinya saya jalani. Tapi karena kedatangan utusan Ummul Qais, diskusi panjang sampai waktu asar datang, saya belum menjalani ba'diyah zuhur. Nah, sholat yang saya lakukan itu melaksanakan ba'diyah zuhur. Oh, baru paham. Selesai demo udah alhamdulillah baru paham kalau gitu. Itu ceritanya. Itu kalau nggak ada klarifikasi, selamanya ada syariat sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Selesai sudah. Ngarepu ngono nek di demo metu wong ngono lho. Demo melayu nang airport, repot. Ada lagi, Pak? Monggo silakan. Kalau mengenai masalah salat tahiyatul masjid tadi, iya. Ada yang pernah saya dengar bahwa setiap perintah Rasul itu jatuhnya sunnah. Tetapi apabila diiringi dengan ancaman, maka itu menjadi wajib. Kaidah ini apakah benar? Terima kasih. Nah, ini diskusi yang bagus, Pak. Jadi tidak semua perintah itu mesti wajib gitu. Kecuali kalau ada sanksi baru hukumnya wajib. Sekarang saya tanya, sanksinya apa orang kalau tidak tahiyatul masjid? Menurut Rasul loh ya, Pak ya. Ada enggak penjelasan ancaman Rasul bagi yang tidak tahiyatul masjid? Lah iya, tidak memberikan hak masjid itu ancamannya apa? Dari hadis, Pak, nggak boleh dari pemikiran. Begitu, Pak. Sholat wajib karena perintah, betul. Ancamannya kafir kalau tidak sholat, jelas. Zakat wajib, kenapa? Kalau enggak diperangi oleh Rasul. Ada sanksinya, Pak, begitu. Sekarang sanksi hukumnya apa? Kalau orang tidak tahiyatul masjid. Sama-sama menggunakan kaidah, Pak. Karena tidak ada sanksi,
maka tidak berani menghukumi wajib. Kalau gitu, tahiyatul masjid bisa wajib, bisa sunnah. Begitu, Pak. Mana yang benar, Pak? Tidak tahu, wong kira-kira. Ini fikih itu kira-kira. Maka tidak boleh pendapat saya yang paling benar sampai menyalahkan orang lain. Diskusi Pak saya, Pak. Hadis atu al-masajid haqqau. Berikan masjid itu hak. Kalau Rasul bilang hak, dari mana disimpulkan wajib? Itu kan nalar. Nalar tuh. Coba nanti banyak hadis tentang hak. Hakul muslim alal muslim, ada riwayat khomsun, ada riwayat sittun. Yang khomsun sajalah. Di antaranya faidha marido fa'udhu. Kalau ada teman yang sakit, besuklah. Perintah ya Pak ya. Besuklah. Hak. Pertanyaannya, membesuk teman sakit hukumnya apa Pak? Berani mewajibkan? Tidak berani. Kalau mewajibkan, saudara kita sekarang, ya Allah, di Jakarta banyak yang sakit. Karena wajib harus didatangi. Kalau enggak, dosa sampai. Bahkan saudara kita yang di Ethiopia, banyak yang sakit. Kalau di Gaza sudah merdeka, alhamdulillah. Temenan merdeka juga. Malah dipomane gitu. Yahudi ya. Misalnya begitu. Jadi kata-kata hak tidak otomatis hukumnya apa? Wajib. Kelanjutan hadis itu, a'tu al-masajid haqqau wa a'tu al-Qur'ana haqqau. Di antara hak Quran, kalau baca sujud ayat sajadah diperintahkan sujud. Namanya sujud tilawah. Pertanyaannya, sujud tilawah hukumnya apa? Siapa yang berani mewajibkan? Nah, kalau yang kedua hukumnya sunnah, kenapa yang pertama jadi hukum wajib? Aneh toh? Aneh. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, benar. Orang baru datang disuruh Rasul untuk tahiyatul masjid, benar. Kenapa disimpulkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib, disuruh meninggalkan tidak mungkin yang sunnah? Kenapa nalarnya gitu? Mestinya nalarnya tidak mungkin yang wajib ditinggalkan kecuali menuju yang lebih wajib, Pak. Kalau gitu tahiyatul masjid itu bukan wajib lagi, wajibul wajib. Karena wajibul wajib nanti nggak usah dengarkan khutbah, tahiyatul masjid cukup. Apa begitu, Pak? Tidak mungkin. Kenapa nalarnya yang dirubah? Walaupun mendengarkan khutbah hukumnya wajib, masih boleh tahiyatul masjid. Itu pun disuruh mempersingkat. Nanti setelah itu kan bisa dengar khutbah. Kenapa pakai nalar? Katanya tidak boleh membangun hukum pakai nalar. Klimaknya Pak, hadis A'rabi ini Pak. Yang bilang A'rabi kan perawi, sahabat. Kenapa diterjemahkan mabadi? Kenapa diterjemahkan mu'alaf? Kalau diskusi dengan teman salafi, itu kan selalu menggunakan tekstual. Tidak mau menggunakan kontekstual. Katanya Yusuf Qaradawi kafir karena pemikirannya kontekstual. Subhanallah. Padahal berpikir kontekstual itu sudah tawaran dari ulama Imam Syafi'i dulu. Memahami teks itu
bisa tekstual, bisa kontekstual. Halil ibrah bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Kalau bi umumil lafzi berarti memahami secara tekstual. Kalau bi khususis sabab berarti memahami kontekstual. Kalau kita memahami tekstual, yang datang itu orang Arabi, diterjemahkan mabadi, diterjemahkan mu'alaf, hukumnya tetap untuk seluruh umat. Itu namanya berpikir secara tekstual. Karena hukumnya secara umum, kewajiban hanya ada 5. Selain 5, tetap hukumnya apa? Sunnah. Tahiyatul masjid tidak termasuk yang 5. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Sejak kapan berubah menjadi wajib? Saya amati, Pak. Hadis itu saya takhrid, saya teliti. Ternyata panjang, Pak. Orang Arabi ini tanya lagi, kewajiban terhadap harta apa ya Rasul? Jawaban Rasul hanya 1, zakat. Apa ada yang lain? Tidak ada, kecuali sunnah. Berarti sedekah, infak, hadiah, nikah, hibah, hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Tanya lagi Arabi itu, kewajiban saya terhadap puasa apa ya Rasul? Hanya 1. Apa itu? Puasa Ramadan. Kenapa hadis ini tidak diungkap seluruhnya, Pak? Hanya diambil sepotong saja. Apa ada puasa yang lain? Tidak ada, kecuali kalau Anda puasa sunnah. Habis itu muncul perintah puasa macam-macam. Ada puasa bid, puasa mute, ketika bulan sedang purnama. Ada puasa Arafah lagi di akhir hayat Rasulullah. Apakah wajib? Enggak. Itu ceritanya. Saya amati lagi, Pak, hadisnya. Ternyata yang tanya itu bukan mu'alaf, Pak. Malaikat ini, Pak, yang tanya. Ciri-cirinya kelihatan. Rambutnya jibrak kayak Don King. Suaranya melengking. Tidak diketahui datangnya dari mana. Ini bukan orang mu'alaf yang tanya. Ini Jibril. Periode Mekah datang tanya rukun iman. Ini periode Madinah datang tanya rukun Islam. Jibril tidak tanya tentang haji karena memang belum disyariatkan haji. Orang cerdas, Pak, yang tanya. Andaikan haji sudah disyariatkan pasti tanya kewajiban haji berapa kali. Mungkin ngono, Pak, gitu. Itu ceritanya. Berdasarkan hadis inilah seluruh ulama fikih tidak berani menghukumi tahiyatul masjid menjadi wajib. Sampai baca fikih madzhab Syafi'i, fikih madzhab Hambali, fikih madzhab Hanafi, fikih madzhab apapun, termasuk madzhab Zainudiniyah. Tidak berani, Pak, menghukumi tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini bahayanya, Pak. Belajar hadis langsung istinbat hukum. Itu yang sering saya ingatkan kepada teman-teman. Masya Allah, jangan dianggap ulama fikih itu tidak ngerti hadis gitu, Pak. Terus kalau gitu mau jadi marbot lagi atau enggak? Mau kalau gitu, Ustaz. Oh, palayake hari ini. Bayangkan berseni masjid, Pak. Setelah bersih didatangi orang, dijadikan tempat sholat. Ya Allah, bukan hanya sampean yang datang sini sholat dapat pahala, yang bersihnya juga kecipratan dapat
pahala. Apalagi marbot ini mau adzan Pak, waduh tambah pahalanya di PKB Pak, ya Allah. Mari ngono ngimami pisan, waduh. Bagus Pak, cita-cita saya ingin jadi marbot gitu Pak, saya Pak. Wis balai tapek kuabe wis konco-konco gak sempat adzan itu Pak ya. Bayangkan suara adzan itu siapapun yang dengar akan mendoakan kita, baik yang di laut maupun yang di darat, ya Allah. Pemane pakai speaker Pak, waduh tambah waduh ya, sing krungu Pak. Masya Allah, itu kira-kira begitu. Maka ketika kita dinasih orang harus terima kasih. Permasalahan diterima atau tidak terserah, nanti didiskusikan. Nah, kalau sampai tahu sekarang sunnah berani sampai melanggar larangan begitu, iya ya Pak, begitu Pak. Saya lebih baik cari pahala yang lain daripada mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan. Begitu pola pikir saya. Itu ceritanya. Kenapa saya tidak nyalakan orang? Karena saya yakin orang yang lain mengerjakan sudah punya ijtihad. Walaupun ijtihadnya keliru, kita doakan tetap dapat satu pahala. Kita hanya menginginkan tolong hasil ijtihad Anda jangan merasa yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Dan terbukti justru Anda yang keliru, bukan kami yang keliru. Dengan diskusi enak Pak. Tanpa diskusi selalu kita merasa kita yang paling benar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.